Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Dalam guntur yang menderu, hujan deras turun, dan semua pohon di seluruh hutan itu bergoyang keras dengan embusan angin. Di dalam gubuk, Yafu dan Yaxin semua ngeri, semua basah dan berpelukan, semua dalam ketakutan dan keputusasaan. Pada saat ini, mereka harus dicari dan ditangkap di luar. Bagaimanapun juga, dua prajurit roh kayu telah mati, dan kota Jumu tidak dapat diabaikan. Dalam keputusasaan, mereka harus bersembunyi di hutan dan memetik buah-buahan dan sayuran liar untuk dimakan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah gubuk dibangun, badai datang lagi. Selama beberapa tahun terakhir, kedua saudari ini kekurangan gizi, dan sekarang hujan yang dingin telah turun, dan seluruh tubuh basah kuyup, yang satu tidak baik, akan sakit. Sekali sakit, konstitusi mereka pada dasarnya adalah fana. Di bawah hujan lebat, tanah di hutan dengan cepat diisi dengan air hujan. Rumput yang awalnya terakumulasi di gubuk segera menjadi basah dan berlumpur, dan bahkan tanah di bawah kaki mulai menjadi berlumpur. Merasakan hujan yang dingin, merasakan tubuh semakin dingin, hujan di bawah kakiku semakin tinggi dan semakin tinggi, Yafu dan Yalin tidak bisa menahan tangis pada saat yang bersamaan. Meskipun hanya hujan, tetapi untuk Yafu dan Yaxin itu sama saja dengan bencana pemadaman. Melihat dua saudara perempuan kecil yang menangis, Yan kembali, dan menghela nafas tanpa sadar. Dunia ini sangat kejam. Meskipun dia tahu dengan jelas untuk menolak invasi klan iblis, keluarga kerajaan Dacu mencurahkan lebih banyak kekayaan dan energi untuk talenta muda yang berbakat dan berbakat. Namun demikian, kembalinya Yan masih penuh kemarahan pada kenyataan bahwa mereka mengabaikan orang miskin, terutama anak-anak yang rentan yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Sebuah negara, jika anak-anak tidak dapat disimpan, lalu apa yang bisa mereka pelihara? Meskipun saya tahu bahwa saya mungkin akan tertangkap ketika saya kembali ke kuil rusak, tetapi kembalinya Yan tidak takut, mungkin karena amnesia, atau karena sesuatu yang lain, kembalinya Yan tidak takut pada apapun. Jika, di dunia ini, seseorang ingin menghancurkannya, maka bahkan jika dia datang ke sini, bagaimanapun. Dia tampaknya tidak memiliki keterikatan dengan dunia yang agak akrab ini. He Guan lahir, dan dia tidak takut akan kematian. Selama ribuan tahun, Baiju memiliki celah. Ketika seseorang secara inheren mati, mengapa ia harus peduli, mati lebih awal, atau mati terlambat? Memikirkannya, Yan kembali dan berdiri, memandangi kedua gadis itu dan berkata, tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita akan kembali ke kuil surga sekarang, kalau tidak, kamu akan mati. Mendengar kembalinya Yan, Yafu dan Yaxin mengangkat wajah cantik bunga pir dengan hujan dan menggelengkan kepala mereka. Tidak mungkin, begitu kita kembali, kita harus ditangkap kembali oleh orang-orang kota kayu raksasa. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, aku tidak bisa tidak mati, jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan membunuh seseorang. Ikuti aku. Selama pembicaraan, Yan kembali terlepas dari dua gadis yang bersikeras, memegang satu tender satu persatu, memegang dua tangan lembut dan berjalan menuju hutan. Hujan semakin besar dan lebih besar, dan layar hujan yang menutupi langit seperti semprotan air dingin, menciprat langsung turun dari langit, dan orang-orang yang menuangkannya bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Ketika saya berjalan keluar dari hutan sepanjang jalan, air hujan di hutan telah menumpuk sampai ke lutut. Jika saya terus tinggal di hutan, saya tidak bisa menahannya terlalu lama. Di bawah tirai hujan, semua pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, tapi aku tidak tahu mengapa ketika Yan kembali untuk melihat-lihat, tirai hujan tidak bisa menghalangi pandangannya sama sekali. Berdiri di tengah hujan badai, Yan kembali hanya merasa nyaman, dan energi dunia yang tak berujung mengalir ke dalamnya. Layar hujan ini seperti tempat tidurnya, sangat nyaman dan sangat nyaman. Namun, meskipun Yan kembali, dia merasa sangat nyaman, tetapi ketika dia melihat kedua gadis itu, mereka memiliki wajah yang cukup putih dan tampilan yang goyah. Dalam keputusasaan, Yan kembali dengan cepat dibedakan, lalu menyeret kedua gadis itu, dan melaju menuju kuil Tianshan tidak jauh. Memasuki kuil Tianshan sepanjang jalan, Yan akhirnya lega. Meskipun kuil pada hari ini buruk, ia dapat berlindung dari angin dan hujan. Bagi dua gadis ini, kuil yang hancur dapat menyelamatkan hidup mereka dan memungkinkan mereka selamat dari badai. Sambil merenung, Yafu bersin dengan kasar, dan kemudian, Yaxin juga tampaknya terinfeksi, bersin 3 kali berturut-turut. Melihat penampilan kedua gadis itu, Yan kembali dengan wajah berat, jelas mereka sudah kedinginan, dan jika mereka tidak ingin melakukan sesuatu, mereka mungkin demam. Melihat dua gadis yang kurus, dengan kualitas fisik mereka, di bawah rasa panas ini, aku takut tidak bisa bangun lagi, dan aku akan langsung menghilang. Oke, sangat dingin, kakak. Aku sangat dingin.
Ketika Yan kembali khawatir, Yaxin gemetaran dan lengannya memeluk dadanya erat, tapi wajahnya aneh sekali kemerahan. Bukan hanya Yaxin yang melakukan ini, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, bahkan Yafu memerah dengan wajah yang cantik, gemetar di seluruh tubuhnya, membuat suara gemericik di antara giginya. Menghadapi pemandangan ini, Yan kembali tahu bahwa mereka masih demam, dan mereka masih tidak ringan. Jika mereka tidak menemukan jalan secepat mungkin, mereka pasti akan mati. Tidak takut untuk acuh tak acuh, dia menoleh dan melihat sekeliling. Yan kembali dengan cepat dan berjalan ke sisi ruangan yang dikelilingi oleh saudara perempuan Yafu dan Yaxin, dan membongkar dua tembok yang didirikan. Dindingnya ditutupi dengan jerami, dan intinya sebenarnya beberapa cabang kering dan tongkat kayu. Karena itu, setelah melepas partisi, Yan kembali mendapatkan banyak jerami kering dan kayu bakar kering. Rumput dan kayu bakar yang dihilangkan dari dinding partisi dipindahkan ke sudut kuil. Saat berikutnya, Yan kembali tetapi dalam kesulitan. Sekarang ilalang ada di sana dan kayu bakar ada di sana, tetapi tidak ada api, apa yang bisa saya lakukan? Dengan cemas, nyala api merah tua tiba-tiba muncul dari tangan kanan yang dikembalikan oleh Yan. Tiba-tiba, Yan Hui hanya ingin menjabat tangannya dan memadamkan api, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dia langsung mengulurkan tangan kanannya ke rumput di bawah kayu bakar, dan menyalakan rumput. Segera, nyala merah menyala membakar ilalang, dan ilalang membakar kayu bakar kering. Dalam api yang menyala-nyala, kedua saudara perempuan itu akhirnya tidak begitu dingin. Melihat dua saudara perempuan kecil itu, wajah mereka memerah. Yan kembali mengerutkan kening, tetapi ini tidak cukup, ia harus pergi ke ladang dan mencari beberapa tanaman obat untuk kembali, jika tidak mengandalkan api saja tidak akan menyembuhkan penyakit mereka. Kalian berdua tinggal di sini untuk memanggang api. Jika kayu bakar terbakar sebentar, ingat untuk menambahkan sedikit kayu bakar, apakah kamu mendengarnya? Yan kembali dengan serius. Pada saat ini, kepala dua saudara perempuan telah terbakar sedikit bingung, dan menatap kosong pada kembalinya Yan, dengan bingung berkata oke, kita tahu. Mengangguk, Yan kembali dan berbalik kembali ke kuil surga. Dia berjalan keluar, meskipun sangat sulit, tetapi dia harus menemukan beberapa ramuan obat untuk kembali dan merawat adik perempuannya. Melihat Yan kembali dan berjalan menuju kuil, Yafu dan Yaxin tertegun, bisakah dikatakan? Dia juga akan meninggalkan saudara perempuan mereka. Saat ini, jika Yan kembali dan tidak pernah kembali, maka saudara perempuan mereka hampir fana, tanpa makanan yang cukup untuk menambah kekuatan fisik mereka benar-benar tidak dapat menahan penyakit serius ini. Menyaksikan Yang Hui kembali dengan cepat dari gerbang dan menghilang ke tirai hujan, Yafu dan Yaxin saling melirik, lalu menangis karena sakit kepala. Bagaimana mungkin hidup mereka begitu pahit? Yafu dan Yaxin bukan anak-anak yang lahir di daerah kumuh. Hanya 5 tahun yang lalu, mereka masih memiliki orang tua yang mencintai mereka dan memanjakan kakek nenek mereka, tetapi hanya dalam semalam, mereka semua dipenjara dan kehidupan mereka tidak diketahui. Dan para suster kecil, yang tak berdaya dan tak berdaya, jatuh ke perkampungan kumuh dan menjadi dua pengembara. Berbicara tentang keluarga Ya, mungkin beberapa orang mengetahuinya sekarang, tetapi ditempatkan 100 tahun yang lalu meskipun keluarga Ya bukan super terkenal, itu pasti salah satu keluarga besar. Suatu ketika, keluarga aristokratik adalah keluarga pembantu dari keluarga Oriental, dan pernikahan antara generasi dan keluarga Oriental dianggap sebagai keluarga bangsawan. Darah keluarga Ya sangat aneh, mulia dan ajaib, dan bocah alkemis Kaisar Lingmu adalah nenek moyang keluarga Ya. Silsilah keluarga Ya sangat aneh karena semangat bela diri keluarga Ya dapat diturunkan melalui garis keturunan. Selama keturunan keluarga Ya, adalah mungkin untuk memiliki kren Wuling yang dimahkotai merah. Derek Wuling bermahkota merah, kekuatan tempurnya tidak kuat, bukan milik pertempuran utama Wuling. Tidak apa-apa jika efektivitas tempur tidak kuat. Jika memiliki kemampuan kontrol yang kuat, itu juga seni bela diri yang baik. Sangat disayangkan bahwa kren Wuling bermahkota merah, yang tidak memiliki kekuatan tempur dan tidak memiliki kemampuan kontrol, hampir dihapuskan. Namun, di dunia ini, tidak ada penghapusan nyata roh seni bela diri. Setiap roh seni bela diri memiliki sisi yang menonjol, dan juga harus memiliki sisi yang lemah. Derek mahkota merah Wuling, sebagai sistem angin Wuling, dapat mengendalikan energi angin, tetapi ini sebenarnya tidak berguna dalam dirinya sendiri. Tanpa bakat Wuling untuk meningkat, angin tidak dapat membunuh orang. Dapat dikatakan bahwa Derek mahkota merah Wuling hampir tidak berguna, satu-satunya kekhasannya adalah bakat Wuling mahkota merah Wuling dan Huo. Derek bermahkota merah disebut Derek bermahkota merah karena memiliki puncak merah-merah seperti peri di atas dahinya. Red Chronit kren kekuatan dan Huo Wuling sangat rendah, hampir tidak mematikan, hampir mustahil untuk dilawan. Namun, ketika eliksir jenis ini digunakan untuk alkimia, ia dapat menghilangkan kotoran di eliksir, meningkatkan tingkat keberhasilan eliksir, dan meningkatkan kualitas eliksir. Terlebih lagi, yang lebih terpuji adalah karena hubungan pernikahan antar generasi, Yafu dan Yaxin mewarisi darah kayu keluarga Oriental, dan mereka sendiri menentang atribut kayu.
Sifat kayu dapat memudahkan membedakan jenis bahan obat, mendeteksi sifat obat bahan obat, lebih akurat menentukan ukuran dan proporsi, dan meminimalkan kesalahan. Derek mahkota merah Wuling dapat mengendalikan energi sistem angin, angin membantu api, dan meningkatkan kecepatan alkimia. Red Chronite Crane, bakat api merah Wuling juga dapat menghilangkan kotoran dari pil, meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia dan meningkatkan kualitas pil. Jika sepasang saudari ini dilahirkan 100 tahun yang lalu, mereka pasti akan menjadi jenius super paling terkemuka di dunia dan sepenuhnya dibudidayakan oleh Kaisar Lingmu. Yafu dan Yaxin, dari atribut untuk roh bela diri, untuk bakat roh bela diri, semuanya dilahirkan untuk alkimia. Jika 100 tahun yang lalu, saudara perempuan kecil ini pasti akan bahu-membahu dengan 5 pahlawan besar dan 5 bunga emas. Bahkan jika mereka melakukan bahkan kejahatan paling serius, tidak ada yang akan memindahkan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa Kaisar Lingmu telah kehilangan rumahnya sejak 100 tahun yang lalu dan meninggal. Dan Dongfang Tianxiu, meskipun mewarisi ranah Kaisar Lingmu, tetapi Dongfang Tianxiu, yang hanya hidup lebih dari 100 tahun, tidak pandai alkimia, atau bahkan sama sekali. Tidak semua orang bisa menjadi ahli alkimia, juga tidak berarti bahwa anak-anak dari ahli alkimia juga harus menjadi ahli alkimia. Faktanya, alkemis muncul secara proporsional. Hanya satu orang dari rata-rata 10.000 orang yang memiliki talenta alkemis. Oleh karena itu, kemungkinan anak-anak master alkimia menjadi master alkimia tidak akan melebihi 1 dalam 10.000. Meskipun bukan tidak mungkin ingin mewarisi karir ayah, itu sama sekali tidak ada harapan. Jika tidak ada cara, bagaimana mungkin Tianxiu Oriental dengan mudah menyerahkan Akademi Aoki dan menyerahkan tahta asosiasi alkemis, yang tidak akan membiarkan siapapun berubah. Dengan sakit kepala, Yafu dan Yaxin hanya merasa bahwa Tuhan itu sangat kejam, mereka tidak tahu bahwa mereka sangat sayang kepada Tuhan. Menderita untuk sementara waktu, hanya mengasah kemauan mereka dan mengumpulkan cukup pengetahuan untuk kebangkitan di masa depan. Seorang anak yang tinggal di pot madu dengan makanan batu giok emas dan angin yang halus tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi master alkimia super. Sebelum mencapai level tertentu, andalkan talenta dan talenta. Namun, ketika ketinggian mencapai ketinggian tertentu, jika Anda ingin meningkatkan, bakat dan bakat tidak begitu penting. Lagi pula, semua orang yang dapat mencapai ketinggian ini sangat berbakat. Setelah mencapai ketinggian tertentu, kesenjangan dalam bakat akan diabaikan, yang bekerja lebih keras, yang memiliki lebih banyak ketekunan, yang lebih ulet, yang memiliki hati yang lebih teguh, yang dapat menembus belenggu dan menjadi guru alkimia sejati, bahkan seorang guru. Belum lagi bahwa hati Yafu dan Yaxin menangis sedih. Di sisi lain, Yan kembali dan meninggalkan kuil yang rusak dan memasuki hutan kecil sekarang. Jika dia tidak dapat menemukan beberapa ramuan yang menurunkan api, dua saudara perempuan ini takut bahwa mereka akan melarikan diri. Hujan semakin besar dan besar, bahkan dedaunan lebat di hutan tidak bisa menutupi hujan yang jatuh dari langit. Di bawah hujan lebat, Yan kembali dan berjalan melalui hutan. Meskipun kakinya berlumpur, perasaan Yan kembali hanya terasa sangat nyaman dan sangat bahagia. Sebenarnya, kembalinya Yan adalah Chu Xingyun. Pada saat ini, tubuhnya adalah patung kayu Willow yang diambil oleh Xuan Ming Tiandi darinya. Setelah merebut patung Liu Mu, Kaisar Xuan Ming menggunakan kekuatan Kaisar untuk memecah tubuh kekosongan ke dalam patung Liu Mu dan memadatkannya ke dalam tubuh Dharma yang kosong ini. Namun, meskipun Void Dharma berhasil disempurnakan, pada saat ini, Yan kembali, yaitu Chu Xingyun, dan fusi dengan patung Willow masih sangat rendah. Jika itu tidak dapat sepenuhnya terintegrasi dengan badan Dharma Void ini, secara alami ia tidak akan dapat menggunakan kekuatan sejatinya. Namun demikian, sebagai tubuh yang terbuat dari 10.000 tahun pemurnian nuklir kayu Willow, energi kayu Chu Xingyun adalah murni dan kental, yang setara dengan seorang kaisar yang telah berlatih selama 10.000 tahun. Wanian Liu Mu, Meng Yi terdengar, sepertinya tidak ada yang luar biasa, hanya Wanian, ada apa? Seorang kaisar dapat hidup puluhan ribu tahun dalam waktu siaga. Jika dia berhasil selamat dari perampokan, dia bisa hidup 10.000 tahun lagi. Jika dia berhasil dalam 9 putaran, dia bisa menjalani kehidupan yang sama dengan surga dan bumi. Tetapi kenyataannya, itu sangat salah. Willow tidak lebih baik dari pohon lainnya. Usia Willow sangat pendek, tetapi hanya 1 atau 200 tahun. Terlebih lagi, pohon Willow hanyalah pohon, bukan ras iblis, dan tidak bisa dibudidayakan, hanya bisa bertahan selama 300 tahun. Karenanya, apalagi 10.000 tahun pohon Willow, bahkan pohon Willow milenium sama sekali tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Pohon Willow yang berumur 10.000 tahun ini harus tumbuh di tempat yang sangat istimewa, tetapi juga di tempat yang sangat istimewa, jika tidak, dalam keadaan normal, tidak akan mungkin untuk melahirkan pohon Willow berusia 10.000 tahun. Pohon Willow sangat rentan terhadap penyakit, busuk inti dalam, dan menderita dimakan ngengat, jadi, bahkan jika pohon Willow dari ratusan tahun sudah berongga, banyak pohon Willow, dan bahkan kulit pohon yang ditinggalkan oleh ngengat masih bisa ulet selamat.
Oleh karena itu, pohon willow yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun dan belalainya telah dilubangi oleh ngengat sebenarnya dapat mengembunkan inti kayu. Ini hanyalah keajaiban mukjizat. Harta yang menganggur, dalam identitas Suan Ming Tiandi, bagaimana hal itu bisa diperoleh secara paksa, dan tidak bisa secara paksa direnggut. Faktanya, alasan mengapa inti kayu willow telah mengembun selama 10.000 tahun, dan alasan mengapa itu belum dimakan oleh serangga, adalah karena pohon willow ini tumbuh di samping celah dalam ruang dan menarik kekuatan ruang untuk mengembun menjadi inti hukum. Pohon willow berongga adalah satu-satunya pohon yang dapat menarik kekuatan ruang dan mengembun menjadi inti dari hukum ruang, tetapi kemungkinannya rendah, tetapi hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba melihat bahwa harta karun seperti itu keluar, bahkan Kaisar Suan Ming tidak bisa mengendalikan diri, dan dipaksa untuk bergegas mendapatkannya. Chu Xingyun tidak memberikannya, jadi dia mengambilnya secara paksa, tetapi pada akhirnya, itu masih murah. Xingyun, inti dari pohon willow berongga, dikombinasikan dengan hukum ruang, dan kemudian diintegrasikan ke dalam kekosongan tubuh nyata dari kekosongan roh piton, menciptakan tubuh kekosongan tertinggi. Ketika hukum void mencapai sukses besar, ia dapat berubah menjadi void, dan mengubahnya menjadi void. Bahkan petir tidak bisa melukainya. Untuk saat ini, badan Dharma Void terlalu jauh dari aktivasi kekuatan kekosongan. Namun, bahkan jika kekuatan kekosongan tidak dapat diaktifkan, Chu Xingyun sudah memiliki energi kayu yang sangat murni dan kental dengan inti pohon willow selama 10.000 tahun. Dengan lembut meletakkan tangannya di batang pohon, Chu Xingyun, yaitu, Yan kembali, menutup matanya dengan lembut dan merasakannya dengan seluruh kekuatannya. Saat energi sistem kayu berfluktuasi, semua rumput dan pohon di seluruh hutan muncul dalam persepsi kembalinya Yan. Setelah beberapa saat, Yang Wei kembali dan melepaskan tangannya, bergerak maju. Tidak jauh dari situ, Yan kembali dan membungkuk, tangannya menukik ke air setinggi lutut, dan menarik dua ramuan hijau. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali dan terus bergerak maju. Dari waktu ke waktu, dia membungkuk untuk mengeluarkan beberapa obat herbal dari air, yaitu, untuk mematahkan beberapa cabang, atau memetik beberapa buah liar dari pohon. Sepanjang jalan, Yan kembali dan dengan cepat mengumpulkan sedikit ramuan obat, dan kemudian berbalik dengan puas, bergegas menuju ke arah kuil yang rusak. Ketika saya kembali ke kuil yang rusak, saya melihat bahwa Yafu dan Yaxin menangis, bersandar satu sama lain dan jatuh tertidur, bahkan api unggun di sebelah mereka akan keluar, dan mereka tidak ditemukan. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali ke api unggun, mengisinya dengan kayu bakar, lalu berdiri, berjalan ke sudut, dan mengeluarkan mangkuk porselen dan panci besi pecah yang biasa digunakan kedua saudara perempuan itu. Setelah pergi ke kuil Po dan mendapatkan air hujan, mencuci dua mangkuk porselen dan panci besi yang rusak, Yan kembali ke api unggun. Selanjutnya, masukkan semua jenis ramuan obat ke dalam panci satu demi satu, dan ambil setengah panci air hujan di luar. Kemudian, Chu Xingyun membuat panci besi yang pecah dan merebusnya di api unggun. Tumbuhan ini bukan arwah yang hebat, hanya gulma biasa, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan liar. Namun, Chu Xingyun tahu semua tentang karakteristik ramuan ini. Meskipun tidak ada resep dan tidak ada logika sama sekali, Chu Xingyun percaya bahwa sifat obat dari ramuan ini masuk akal. Ramuan rebus pasti dapat membuat kedua gadis mengalami demam. Mengidentifikasi bahan dan obat-obatan, dan membedakan sifat obat mereka. Ini adalah keterampilan dasar seorang alkemis dan yang paling sulit dikuasai. Mengapa kebanyakan orang tidak bisa menjadi master alkimia? Alasannya sebenarnya terjebak di cincin ini. Panas, dingin sekali. Yafu dan Yaxin membuat rangan lembut saat mereka sedang memasak. Memutar kepalanya, bunga-bunga para suster cukup merah, tetapi satu mulut terasa panas, tetapi yang lain dingin. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan mengulurkan tangannya, dan mengintip dari atas kepala mereka. Tentu saja, tempat di mana mereka mulai sangat panas dan terbakar sangat parah. Saya melihat pakaian kedua gadis itu, meskipun mereka sudah terbakar sejak lama, tidak ada pakaian di luar yang kering, apalagi pakaian di dalamnya. Terutama di bawah bokong dan punggung kedua saudara perempuan itu, mereka masih basah, dengan tetesan air menetes dari waktu ke waktu. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali tahu bahwa jika dia melanjutkan ini, akan sulit untuk menjadi lebih baik bahkan setelah minum sup. Yang paling penting adalah menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Jika lesi tidak digali, bahkan jika obatnya diminum, itu tidak ada gunanya. Setelah merenung sedikit, Yan kembali dan berdiri, memegang kedua gadis kembali ke kamar kerja mereka. Meskipun pada saat ini, dinding kamar kerja mereka telah dihapus oleh Chu Xingyun, tapi untungnya, saat ini, tidak ada orang lain di kuil yang rusak ini, dan tidak ada yang akan datang. Tanpa berpikir terlalu banyak untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, Yan kembali membaringkan kedua saudari itu di tempat tidur, dan kemudian di antara kedua tangannya, ia melepas pakaian kedua gadis itu. Segera, dua tubuh mungil dan indah, setengah telanjang, berada di depan kembalinya Yan. Di bawah demam tinggi, kedua gadis itu memerah, memancarkan aroma, dan orang tengah sedang mabuk.
Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Yan kembali tanpa berpikir terlalu banyak. Di bawah ingatan yang hilang, dia tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Dia menarik selimut tipis dari dua saudara perempuan dan menutupi tubuh mereka. Melihat sekeliling, Yan kembali dan bergegas ke tempat tidur di mana kelima anak lelaki itu berada. Dia membawa banyak jerami untuk membuat pagar kecil untuk dua gadis. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mendadak masuk, Anda tidak dapat melihat dua gadis yang tidur. Dengan anggukan kepuasan, Yan kembali dan bergegas kembali ke api unggun. Sambil mengendalikan api, ia mengambil ranting dan terus mengaduk herbal di panci besi untuk menghindari pemanasan yang tidak merata, yang menyebabkan ramuan itu menempel. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, cairan obat dalam panci besi semakin lama semakin berkurang, obat-obatan dalam panci sudah benar-benar matang, dan cairan obat dalam obat telah direbus dan dicairkan. Di antara ramuan, mengangguk dengan puas, Yan kembali dan mengambil panci besi, menuangkan ramuan hijau gelap di panci besi ke dalam dua mangkuk porselen. Pada saat ini, dua mangkuk ramuan itu terlalu panas untuk diminum, jadi Yan kembali untuk mengambil pot besi dan menuangkan residu obat keluar dari pintu, kemudian hujan menggosok pot dan setengah dari pot hujan diterima, dan kemudian bergegas kembali. Menempatkan panci besi di atas api lagi, Yan kembali dan melemparkan selusin buah hijau ke dalamnya. Setelah sibuk dengan segala sesuatu, Yang Wei kembali dan menyentuh dua mangkuk porselen. Meskipun masih agak panas, sup obat semacam ini akan diminum saat sedang panas. Jika dingin, efeknya akan sangat berkurang. Membawa dua mangkuk porselen dengan lembut, Yan kembali dan bergegas ke kamar kerja dua gadis itu, lalu mengangkat kedua gadis itu satu persatu dan membantu mereka minum dua mangkuk sup herbal. Sup obat itu jelas sangat pahit, lagi pula, ini tidak direbus oleh rumput semangat, itu hanya direbus oleh gulma biasa, cabang dan kulit kayu, kepahitan adalah hal yang tak terhindarkan. Setelah menuangkan sup obat dua gadis yang lembut, hanya wajah pahit mereka yang berkerut, tetapi, jika Anda ingin menyembuhkan, Anda ingin hidup, Anda harus minum meskipun Anda pahit. Setelah menuangkan dua mangkuk sup herbal, Yan kembali dan bergegas kembali ke api unggun untuk terus memasak buah biru di panci. Buah jenis ini sebenarnya adalah buah pir matang yang tidak matang, berhubungan seks dingin, dan memiliki efek menyembuhkan angin dan panas, menyehatkan paru-paru, mendinginkan jantung, menghilangkan dahak, mengurangi api, dan detoksifikasi. Tetapi pada saat ini, Yan kembali dan tidak memikirkannya. Kuncinya adalah, dua saudara perempuan akan bangun setelah beberapa saat, dan mereka harus memiliki sesuatu untuk dimakan. Jika tidak, jika mereka lapar, akan sulit untuk menjadi lebih baik. Dalam kelesuan, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan akhirnya, Yafu dan Yaksin tertarik oleh ledakan aroma dan bangun dari tidur mereka. Melihat kosong ke sekeliling, pada saat ini, mereka masih berada di kuil yang hancur. Saya menyentuh dahi saya dan tidak terbakar lagi. Meskipun tubuh saya lebih lemah dan kepala saya sedikit pusing, tetapi secara keseluruhan, tidak ada rasa tidak nyaman. Siapa-siapa yang menyelamatkan mereka? Dengan ragu, suara lembut berbunyi, apakah kamu bangun? Tunggu sebentar, aku akan baik-baik saja di sisiku. Mendengar suara ini, adik perempuan itu tiba-tiba membuka matanya, itu dia tidak pergi, tidak meninggalkan mereka. Dengan lembut mengangkat selimut, Yafu hendak duduk, tetapi tiba-tiba mendapati bahwa dia telanjang. Bukan hanya dia, tetapi juga saudari Yaksin di sebelahnya, seperti dia, seluruh tubuh naik turun, dan tidak ada yang menggantung. Berteriak serempak, Yafu dan Yaksin buru-buru menutupi tempat tidur, apa yang terjadi, pakaian mereka, bagaimana? Mendengar teriakan melengking, Yan kembali dan tidak berani mengabaikan. Dia melompat untuk pertama kalinya dan berkata dengan gugup, mengapa? Apa yang terjadi? Melihat kembalinya Yan yang gelisah, Yafu dengan malu-malu dan cemas berkata, ada apa pakaian saudari kita? Pakaian. Mendengar kata-kata Yafu, Yang Wei kembali dengan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, pakaian Anda terlalu basah. Jika Anda tidak melepasnya, Anda akan mati. Mendengar kembalinya Yan, Yafu dan Yaksin tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Memang, mereka basah oleh hujan yang dingin. Jika mereka selalu memakai pakaian basah, itu hanya akan memperburuk kondisinya, tapi, dia kan laki-laki, bagaimana bisa? Melihat penampilan kedua gadis yang pemalu dan cemas, Yan kembali ke matahari dan tersenyum, jangan khawatir, pakaianmu belum hilang. Aku sudah mencuci dan menggantungnya di dekat api unggun. Mendengarkan kembalinya Yan, Yafu agak lemah, dan tidak tahu harus berkata apa. Pada usia 12 atau 13 tahun, mereka tidak mengerti. Mereka benar-benar memahami beberapa hal, tetapi untuk memahami, mereka sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Hanya saja naluri wanita, dikombinasikan dengan ajaran ibu mereka ketika mereka masih muda, biarkan mereka tahu bahwa ini buruk dan tidak mungkin. Hanya suami masa depan mereka yang dapat melihat matahari, Yan, yang cerah dan mulia kembali akhirnya. Yafu dan Yaksin saling memandang tanpa daya, menggelengkan kepala dan tertawa getir. Mereka tahu bahwa Yan kembali dari amnesia dan tidak dapat mengingat apapun.
Untuk menyelamatkan mereka, dia tidak peduli sama sekali, dan dia sepertinya tidak tahu sama sekali bahwa pendekatannya salah. Dengan lembut mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Yafu dan Yaksin, Yan kembali dan berkata dengan gembira, "Tidak apa-apa, demamnya sudah berkurang, tunggu sebentar, aku akan menyajikan makanan lezat untukmu." Selama pidatonya, Yan kembali dan bangkit dan berjalan keluar. Segera, dia membawa 2 mangkuk kecil dan bergegas kembali. Dengan lembut menyerahkan 2 mangkuk porselen kepada kedua gadis itu, Yan kembali untuk melihat ke depan dan berkata, "Ayo, rasa, lihat apakah rasanya enak." Melihat zat lengket seperti bubur ember di mangkuk dan mencium aroma yang kaya, kedua saudara perempuan itu tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. "Apa ini? Kenapa harum sekali?" Dengan seteguk kecil aku menelan aroma buah, dikombinasikan dengan manisnya madu, langsung memberi nafsu makan pada kedua gadis itu. Melihat kedua gadis itu bahagia, Yan kembali sambil tersenyum. Di hutan barusan, aku melihat seekor sarang lebah kuda, yang tersapu dari belalai badai, jadi Yan kembali dan membawanya ke sakunya dan membawanya kembali. Ketika saya merebus Sydney baru saja, saya menambahkan sarang lebah seluruh kuda ke dalamnya, yang tentu saja sangat manis. Meminum semangkuk madu Sydney, adik perempuan itu tiba-tiba merasakan perutnya hangat dan kemudian, seluruh tubuh berangsur-angsur menjadi hangat dan seluruh tubuh terasa nyaman, dan kondisinya segera membaik. Ada suara di luar antara kepuasan, dan kemudian, Yan kembali, membawa pakaian kedua gadis itu dengan kedua tangan, gemetar sambil berjalan masuk. Dengan lembut melemparkan pakaian di atas tempat tidur kedua gadis itu, Yan kembali dan berkata, "Oke, pakaiannya sudah kering, kamu pakai saja." Meskipun sangat pemalu, Yafu mengangguk pada kembalinya Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami." Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali, tidak ada anak laki-laki harus merawat anak perempuan. Menyaksikan kembalinya Yan diam-diam, Yafu berkata, "Lihat. Kami akan berganti pakaian, apakah Anda?" "Ganti baju." Melihat Yafu dengan curiga, Yan kembali dan berkata, "Kamu harus mengganti pakaian dan dengan santai, mengapa, apalagi yang kamu butuhkan?" Memutar matanya dengan lemah, Yaksin berkata, "Kami adalah perempuan, kami ingin berganti pakaian, Anda harus menghindarinya." Aku menggaruk kepalaku dengan kosong, meskipun aku tidak tahu mengapa, Yan kembali dan berbalik dan berjalan keluar. Melihat Yan kembali dan pergi, Yafu dan Yaksin akhirnya mengangkat selimut. Ketika mereka mengambil pakaian mereka dan akan memakainya, Nayan kembali tetapi berbalik dan berjalan kembali. Untuk sesaat, Yafu dan Yaksin telanjang, memegang pakaian mereka di kedua tangan, dan benar-benar membeku di sana. Di bawah pengawasan kedua kakak beradik itu, Yan kembali dan memandangi kedua saudari itu dengan tercengang, dan kemudian berkata, "Ya. Anda merasa lebih baik, apakah ada tempat yang tidak nyaman?" Mendengar kembalinya Yan, kedua adik perempuan itu akhirnya merespons, dengan buru-buru menutupi tubuh mereka dengan pakaian mereka, menggigit gigi mereka dan berkata, "Kita semua sudah siap. Bisakah kau keluar dulu, tolong?" Melihat kedua gadis itu dengan curiga, Yan kembali dan mengangguk dengan tiba-tiba, "Ya, aku akan keluar, benar aku cukup baik untuk minum obat untukmu, membuat obat, tetapi kamu." Ketika Yan kembali, kedua gadis itu tidak bisa mendengarnya lagi. Yafu dan Yaksin tidak bisa tidak saling memandang dengan senyum masam, ini, apa yang terjadi? Dalam tawa pahit, langkah kaki di luar terdengar lagi, dan mendengarkan suaranya, pria itu sepertinya ingin masuk lagi. Membuka mulutnya dengan keras, Yafu berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan biarkan." Di luar, Yan kembali dan berkata, "Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda sedang pulih dari penyakit serius. Yang terbaik adalah jangan terburu-buru. Lebih baik tidur nyenyak. Dengan cara ini, penyakitnya akan lebih cepat." Mengangguk dengan jelas, Yafu dan Yaksin juga tahu bahwa Yang Wei benar. Meskipun mereka tidak lagi terbakar, tetapi setelah minum madu Sydney, jika mereka bisa tidur nyenyak, kecepatan pemulihan fisik akan lebih cepat. Setelah dengan malu-malu mengenakan pakaiannya, Yafu dan Yaksin kembali ke tempat tidur dan dengan cepat tertidur. Di bawah kesadaran ini, saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Ketika kedua saudara perempuan itu akhirnya bangun dari tidur mereka, langit di luar sudah terang dan hujan berhenti sepenuhnya. Sambil menghela nafas, Yafu dan Yaksin berbaring pada saat yang bersamaan. Ketika mereka hendak bangun, mereka mendengar suara napas mengantuk di sebelah telinga mereka. Seperti disambar petir, Yafu dan Yaksin perlahan-lahan menoleh dan melihat ke arah mereka. Seperti yang Anda lihat, di tengah-tengah dua saudara perempuan kecil, Yan kembali ke Zengping dan berbaring di sana, napasnya menjerit, dan yang tidur disebut hati yang sehat. Tuhan, dia, kapan dia menabrak dan naik ke tempat tidur mereka? Dalam tidurnya, Yang Wei kembali ke gua karas besar lagi. Melihat kartu itu, 9 gadis kecil kembali ke tubuh mereka, dan mereka masing-masing menemukan sebuah platform batu dan tertidur. 3 rubah kecil, 3 kelinci putih kecil, dan 3 anak kucing kecil. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali dan memutar kepalanya, menggerakkan tubuhnya dengan canggung, berusaha bergerak. Namun, untuk tubuh ini, Yan kembali merasa terlalu asing, dan tidak tahu bagaimana harus bertindak.
Setelah memutar dengan canggung untuk waktu yang lama, Yan kembali dan menemukan bahwa alih-alih gagal melangkah maju, ia mengubah tubuhnya menjadi simpul. Akhirnya, suara kembalinya Yan membangunkan 9 gadis kecil dan menyaksikan kembalinya Yan, yang sama sekali tidak aktif, dan 9 gadis kecil itu melompat-lompat. Menggerakkan matanya tanpa daya, Yan kembali dan berkata, apa sebutan mereka? Cepat dan lepaskan ikatanku, tidak bisakah aku bergerak tanpa melihat? Mendengar suara Yan Hui yang sangat rusak, ke-9 gadis kecil yang menawan menyadari bahwa Yan kembali tidak dengan sengaja membuat diri mereka seperti ini untuk membuat mereka bahagia, tetapi benar-benar ceroboh dan mengikat tubuhnya ke sebuah simpul. Yang pertama bertindak adalah 3 rubah Tianxiang, yang melompat sepanjang jalan dan berlari ke tubuh Yan. Mereka melompat dan berkata dengan tajam, ayo, biarkan aku membantumu, bagaimana? Memutar matanya dengan lemah, ketiga rubah Tianxiang ini saat ini hanya Yingyin dan Nin Heavens, dan mereka tidak dapat diubah. Bagaimana cakar kecil dan mulut kecil mereka bisa membantu? Melihat sekeliling, ketiga gadis kelinci dan 3 gadis kucing berubah menjadi tubuh manusia dan berjalan cepat. Tubuh ular piton yang kembali dari Yan, meskipun lebih dari 10 meter, sangat kuat, tetapi dengan upaya dari 3 kelinci perempuan dan 3 kucing perempuan, ia dengan cepat mengetuknya menjadi tubuh yang diikat dan melepaskan ikatannya. Berbaring di tanah, Yan kembali dengan lidahnya keluar, dan wajahnya tidak berbalas. Meskipun telah kehilangan ingatannya, ia sangat akrab dengan tubuh manusia, dengan 1 tangan dan 1 tembakan, ia secara alami tidak ada bandingannya, tanpa rasa tersentak-sentak. Tetapi tubuh piton ini terlalu aneh, bahkan tanpa jejak keakraban, dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Melihat 9 gadis kecil yang menawan menatap diri mereka dengan penuh perhatian, bahkan jika mereka kehilangan ingatan mereka, Yan kembali sangat malu untuk berlatih bagaimana berjalan di depan mereka. Karena kesal, Yan kembali dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu segera keluar dan mengambil permainan agar aku kembali. Oke, ayo langsung pergi. Menghadapi perintah dari Yan, ketiga rubah Tianxiang segera merespon, lalu melompat dan berlari menuju pintu masuk gua. Melihat ketiga ibu rubah pergi, Yan kembali dan menoleh, melihat 2 atau 3 gadis kelinci, berkata, apa yang kalian bertiga masih tertegun? Cepat pergi. Menghadapi kembalinya Yan, ketiga ibu kelinci berdiri di sana tanpa daya, memegang tangan mereka di depan dada yang menjulang tinggi, dan berkata dengan cemas, namun, kami tidak akan bertarung, kami tidak bisa mengalahkan permainan. Menggerakkan matanya tanpa daya, Yan kembali dan berkata, kamu tidak diizinkan bertarung, kamu pergi untuk berpatroli di pegunungan dan memeriksa wilayah kami. Mengangguk dengan menyedihkan, meskipun sangat takut dan tidak aman, 3 gadis kelinci yang cantik berbalik 3 kali dan berjalan keluar dari gua untuk memeriksa gunung ular besar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ketika ketiga gadis kelinci itu pergi, ketiga gadis kucing itu melangkah dan berlari mengitari Yang Hui. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali, jangan menganggur, ikuti 3 gadis kelinci, lindungi mereka, dan periksa gunung Raja Ben. Patuhi, Raja. Dalam 3 suara yang indah, 3 ibu kucing berbalik dan mengejar mereka ke arah 3 ibu kelinci. Setelah akhirnya mengirim 9 gadis mungil itu pergi, Yan kembali dengan napas lega. Apa yang terjadi? Apakah ini mimpi, atau apakah dia benar-benar memiliki 2 tubuh, satu adalah tubuh manusia dan yang lainnya adalah tubuh ular? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak peduli apakah itu mimpi atau bukan, bagaimanapun juga itu tidak berguna. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, ia masih belajar berjalan cepat. Jika tidak, itu akan sangat memalukan. Untuk sesaat, terdengar suara gesekan yang tajam di gua Kares yang sangat besar, ular sanca raksasa memutar tubuhnya dan mencoba bergerak maju. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, 3 rubah Tianxiang hanya mengendarai selusin babi hutan, dan kembali lagi. 3 gadis kelinci, serta gadis kucing, juga menyelesaikan misi patroli gunung dan kembali ke gua. Sepanjang jalan ke gua Kares besar, 9 gadis kecil yang menawan menemukan dengan takjub bahwa ular mereka, raja gunung mereka, bahkan memukuli tubuh mereka hingga menjadi simpul lagi. Jika itu hanya sebuah simpul, tidak apa-apa, tetapi yang paling membuat mereka tahan adalah ular panjang itu mengenai 2 simpul berturut-turut. Melihat 9 gadis kecil yang terkekeh, kembalinya yang terdengar keras, apa yang ingin Anda lihat, jangan buru-buru membantu raja. Patuhi, Raja. Di antara 9 suara yang indah dan indah, 3 rubah Tianxiang bergegas ke depan lagi, berteriak dan melompat-lompat di sekitar piton yang diikat. 3 gadis kelinci dan 3 gadis kucing diubah menjadi tubuh manusia lagi, dan hanya setelah bekerja keras mereka membantu ular melonggarkan ikatannya. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali, mengapa kamu semua tertegun? Apakah kamu tidak membiarkan kamu pergi ke gunung? Pergi dengan cepat, tanpa daya menatap ular piton besar itu. Meskipun ke-9 gadis kecil itu tidak mengerti mengapa mereka ingin berpatroli di gunung itu, tetapi karena ular piton besar itu, oh salah, itu seharusnya disebut raja sekarang. Karena raja meminta mereka untuk pergi hiking, mereka akan pergi hiking, meskipun mereka tidak tahu mengapa, raja selalu masuk akal.
Setelah mengirim 9 gadis kecil, Yan kembali dan mengepalkan giginya, memutar tubuhnya dengan keras lagi, mencoba berjalan. Akhirnya, ketika 9 gadis kecil kembali dari pegunungan dan kembali ke Gua Karas lagi, mereka terkejut menemukan bahwa piton mereka, raja mereka, sangat menakjubkan sehingga mereka mengikat tubuh mereka dengan 3 simpul. 3 rubah Tianxiang adalah yang paling hidup. Mereka bergegas sampai ke piton besar dan berteriak dengan gembira, "Raja! Keterampilan bodoh apa yang kamu latih? Sungguh menakjubkan. Kamu bahkan dapat mematahkan tubuhmu menjadi 3 simpul." Dengan wajah lumpuh di tanah, Yan kembali dan berkata dengan lemah, "Bantu Raja Ben dengan cepat untuk melonggarkan tubuhnya, dan kemudian berani menunda, percaya atau tidak Raja Ben memakanmu dalam 1 gigitan." Mendengar ancaman kembalinya Yan, 9 gadis kecil itu tiba-tiba melompat dan bersorak. "Makan sarapan dulu. Makan sarapan dulu. Benar atau salah? Sekarang belum pagi, kita harus makan siang dulu. Kalian terlintas, sudah malam, saatnya makan malam." "Tidak, tidak, tidak, mari kita makan makanan ringan dulu. Atau, pertama-tama nikmati makanan ringan dan makanan pembuka, bagaimana Anda?" Menonton 9 gadis kecil yang menawan berebut menuju mulutnya, Yan kembali tak terkendali dengan semburan hitam. "Awalnya saya hanya ingin menakut-nakuti mereka, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pengetahuan mereka tentang makanan begitu mengakar sehingga ketika saya mendengar bahwa saya akan dimakan, saya sangat bersemangat." Berbaring lemah di tanah, Yan kembali dengan lemah dan berkata, "Bantu Raja Ben dengan cepat, lepaskan tubuhmu." Pada malam berikutnya, kembalinya Yan tidak peduli dengan rasa malu, oh benar. Itu karena dia tidak peduli dengan ular, dan terus berlatih mobilitas. Melihat dasi piton besar itu sendiri menjadi dasi kupu-kupu dan dasi menjadi dasi 8 karakter, 9 gadis kecil yang menawan itu hanya maju dan mundur, bahagia. Di bawah latihan yang keras, sampai subuh keesokan harinya, Yan kembali dan akhirnya belajar mengendalikan tubuh ular piton, dengan kikuk berliku ke depan di dalam gua. Meskipun kecepatannya sangat lambat, dia akhirnya bisa berjalan. Puas, keesokan paginya, Yang Wei kembali dan dia akhirnya bisa berpatroli di pegunungan dengan beberapa gadis kecil, dan pergi ke matahari untuk bangkit selama setengah hari, kemudian dia bergegas kembali ke sarangnya dengan puas dan tertidur. Ketika piton besar itu tertidur, di sisi lain, di dalam kuil yang rusak, Yan kembali perlahan membuka matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Yafu dan Yaxin telah menghilang dan tidak tahu kemana harus pergi. Menggosok matanya, Yan kembali dan duduk meneriakkan beberapa kata dengan keras, tetapi tidak mendapatkan gema. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali untuk bangun dan mandi di kolam di luar kuil yang rusak. Tepat setelah bilas, Yafu dan Yaxin tampak bersemangat dan datang dari sudut tidak jauh. Dengan cepat berjalan ke kembalinya Yan, Yafu berkata, "Kamu bangun. Ceritakan kabar baik, Yeling, orang bijak yang hebat, akan datang ke daerah kumuh kami dalam 3 hari untuk merekrut anggota baru untuk Akademi Aoki." Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Siapa yang datang atau tidak datang? Aku tidak peduli tentang ini. Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu untuk dimakan." "Makan." Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Yafu dan Yaxin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapinya. Meskipun, sebagai anak yang berkeliaran, mengemis adalah cara paling penting untuk mencari nafkah, tetapi wajah kedua adik perempuan itu selalu relatif lembut, dan pengemis itu tidak pernah pergi sendiri. Tentu saja, mereka tidak mencari pakaian, membuka mulut dengan makanan, dan menikmati kesuksesan mereka. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, kedua saudari ini bertanggung jawab untuk menggali sayuran liar, memetik jamur, memetik buah-buahan liar di hutan, dan bertanggung jawab untuk memasak makanan pengemis kembali menjadi makanan lezat untuk semua orang makan bersama. Melihat ekspresi kedua gadis itu, Yan kembali tahu bahwa kedua gadis ini jelas tidak punya apa-apa untuk dimakan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yan kembali dengan panik ketika dia akan berbicara. Setelah memutar telinganya, Yan kembali untuk mendengarkan dengan seksama, dan jauh. Sebuah suara halus masuk ke telinganya. Meskipun Yan kembali, dia tidak mengerti mengapa dia bisa mendengar suara mereka sejauh ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia melakukannya. Yan Guilai menurunkan suaranya dan berkata, "Tidak, saudaramu Bao, dengan peluit patroli, akan datang ke sini, mengatakan bahwa dia ingin menangkap kita." "Apa, Bao Gehe?" Mendengar kembalinya Yan, tiba-tiba wajah Yafu dan Yaxin yang ketakutan pucat. Yan kembali dengan tenang dan berkata, "Jangan takut, ikut aku. Jangan lari, berjalanlah perlahan, tentu saja." Meskipun saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus dilakukan ketika Yan kembali, Yafu dan Yaxin sekarang adalah 6 dewa tanpa master. Mereka hanya bisa mengikuti kembalinya Yan dan perlahan-lahan memasuki hutan. Tidak jauh, ada seruan seru di kuil yang hancur tidak jauh, selimut masih panas, mereka tidak pergi jauh. Tim pertama pergi ke rumah-rumah di sekitarnya untuk menyelidiki, tim kedua pergi ke hutan cari di sini, cepat. Mendengar suara ini, Yafu dan Yaxin berencana untuk berlari dengan penuh ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Yan kembali dan meraih mereka.
Menggelengkan kepalanya dengan lembut, Yan kembali dan tidak berani berbicara, dan dengan diam-diam membawa kedua gadis itu ke hutan, ke arah luar daerah kumuh, dan berjalan sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Yan Gui kembali dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa? Bukankah saudara Bao selalu merawatmu sepanjang waktu? Bagaimana mungkin seseorang membawa Anda untuk menangkap Anda?" Dengan tak berdaya melirik kembalinya Yan, Yafu berkata, "Baru saja, ketika kami pergi untuk mendengarkan berita bijak besar Yeling, kami melihat potret kami bertiga di pasar." Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yan kembali dan berkata, "Ternyata itu hadiah, tidak heran." Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan melanjutkan, "Tapi itu tidak benar, jika saudara Bao benar-benar bersalah, bukankah dia akan menjual kamu ke gedung biru itu segera? Ngomong-ngomong, apa bangunan biru itu? Apa yang dia lakukan? Aku, kamu." Menghadapi pertanyaan dari Yan, Yafu dan Yaksin memerah, meskipun mereka tidak tahu persis apa yang dilakukan King Lou. "Tapi tidak jelas, saya telah mendengar bahwa bangunan biru adalah tempat di mana pria bersenang-senang, dan wanita tidak ada martabat. Adapun mengapa saudara Bao tiba-tiba tidak melindungi mereka, uang itu menyentuh, tetapi yang paling penting adalah kembalinya Yan membuatnya cemburu. Kali ini, bahkan jika ketiganya ditangkap oleh inspeksi, Yafu dan Yaksin sebenarnya tidak memiliki kejahatan, mereka hanya korban dan tidak akan dikenakan biaya. Tapi Yan tidak akan bisa kembali. Dia membunuh dua seniman bela diri surgawi, dan dia harus memberikan penjelasan, mulai dari penjara hingga kematian. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika rumah pemerintah menemukan dia tidak bersalah, kerabat dan teman dari dua pejuang itu mungkin tidak membiarkannya pergi, dan dia mungkin mati kapan saja. Terus terang, Abao selalu menanganinya, bukan saudara Yafu dan Yaksin, tapi Yan kembali. Ingin datang ke Abao, begitu Yang Wei ditangkap, Yafu dan Yaksin hanya bisa memilih untuk kembali kepadanya apakah mereka berada di penjara atau untuk membayar hidup mereka. Dengan cara ini, tujuannya tercapai. Dan yang lebih penting, pemerintah mengeluarkan perintah yang diinginkan. Begitu berada di bawah kepemimpinan mereka, mereka menangkap kembalinya Yan dan dapat menerima sejumlah besar imbalan uang. Sementara Sister Yafu Yaksin memikirkan tentang bagaimana menjawab, arah di belakangnya tiba-tiba menjerit, "Saya menemukan jejak kaki mereka, Anda lihat cabang-cabang di sini baru saja rusak, mereka pergi ke sana." Mendengar suara ini, Yan kembali dengan menghela nafas, walaupun dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, masalahnya sekarang adalah jika dia tidak melawan, maka orang yang mati mungkin adalah dia. Mengenai pembunuhan dua pejuang muda, Yang Wei tidak pernah menyesalinya, juga tidak merasa bahwa dia telah salah membunuh, jadi, sama sekali tidak mungkin untuk membiarkan dia membayar hidupnya untuk kedua bajingan itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berdiri, memandangi kedua gadis itu dan berkata, "Oke, kalian berdua terus berjalan ke arah itu, dan kemudian berjalan beberapa ratus meter, kamu akan berada di luar daerah kumuh, begitu kamu masuk ke kerumunan, kamu aman." Sekarang, menggelengkan kepalanya dengan keras, Yafu berkata, "Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi." Begitu kata-kata saudari itu jatuh, Yaksin mengangguk dengan rajin, "Kamu menyelamatkan hidup kami, bagaimana kami bisa meninggalkanmu pada saat seperti itu?" Dengan napas tak berdaya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, "Kalian berdua berjalan terlalu lambat, sehingga mereka akan segera ditangkap, aku akan mempercepat, membawa mereka pergi, dan kemudian pergi untuk menemuimu." Menghadapi kembalinya Yan, menjelaskan, Yafu mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tunggu kamu di gorong-gorong di bawah jembatan batu. Jika kamu tidak datang, kita akan menunggu selamanya. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah pergi." Di antara pohon-pohon, Yang Wei kembali dengan cepat dan melaju menuju kedalaman hutan lebat. Di belakangnya, tim kecil terdiri dari 12 pos mengejar dia dengan cermat. Berlari sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa lama saya berlari, di antara bagian depan yang terbuka, sebuah danau kecil jernih muncul di depan saya. "Tunggu sebentar, tidak ada lalu lintas di depan." Ketika Yan kembali, dia berencana untuk melewati danau dan terus berbaris jauh ke dalam hutan. Bayangan gelap keluar dari hutan dan dicegat di depan Yan. Mendengar suara langkah kaki di belakangnya, Yan sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk kembali, dan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan untuk kembali ke tubuh asli Yan saat ini dapat berkedip dan memotong siapa. Saat bayangan mengikuti, tidak peduli bagaimana Yan kembali, sosok hitam akan selalu dicegat di depannya untuk pertama kalinya, membuatnya tidak dapat bergerak maju bahkan satu langkah. Melihat kembalinya Yan benar-benar mencoba untuk melintasi intersepsi sendiri, pria bertopeng hitam itu tiba-tiba tertawa. Melihat dengan bangga kembalinya Yan, pria berkulit hitam itu berkata, "Jika Anda dapat menembus intersepsi kaisar bela diri bayangan saya, calon pemula di dunia nyata, maka saya akan berlutut dan membungkuk kepada Anda, menyembah Anda sebagai guru." Desis. Mendengar nomor registrasi diri pihak lain, Yan kembali ke hatinya diam-diam mengerang. Awalnya, ia mampu membunuh pemburu di belakangnya dalam hitungan detik, tapi pos-pos patroli itu hanya melakukan tugas setia mereka. Jika mereka tidak bisa membunuh, Yan tidak akan membunuh mereka ketika mereka kembali.
Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya melarikan diri, saya bertemu dengan seorang ahli seni bela diri, yang sulit dilakukan. Anda tahu, bahkan jika pedang terbang aneh berwarna abu-abu itu dikorbankan, Yan kembali hanya dengan satu pukulan. Di bawah satu pedang, ia akan mengalami koma karena cerukan berlebihan. Meskipun itu adalah sudut yang baik, di bawah pedang, tidak mungkin untuk membunuh kedua belas yin dan yang pos-pos, tetapi jika dihadapkan dengan Kaisar Wu, Yan kembali tanpa kepercayaan sama sekali. Setelah beberapa serangan, kembalinya Yan gagal menembus intersepsi Shadow Martial Emperor, dan pada saat ini, 12 pos di belakangnya telah melintasi hutan dan mengejar di belakang. Tiba-tiba melihat seorang pria bertopeng hitam di samping kembalinya Yan, ke-12 patroli itu tiba-tiba menjadi waspada. Setelah mengeluarkan senjata di belakang mereka, kapten penjaga patroli memperingatkan, "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan anak ini?" Menghadapi pos patroli, Shadow Martial Emperor tidak peduli sama sekali. Dengan pandangan dingin, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Selama kamu tidak pindah, aku tidak ingin ikut campur dalam bisnismu." Benar-benar, mendengar bayangan Kaisar Bayangan, Yan kembali ke matanya, dan berkata dengan cemas, ya, saya tidak ada hubungannya dengan Tuan Bayangan, selama Anda tidak terus bergerak maju, saya akan menangkap tangan saya dan segera kembali dengan Anda." Mendengarkan Chu Xingyun dan Shadow Martial Emperor bernyanyi bersama, penjaga patroli menjadi lebih waspada. Detektif yang galak itu masuk ke lengannya dan mengambil token emas, sambil berteriak, "Saya adalah Kapten Tim Inspeksi ke-36 Kota Jumu. Sekarang saya curiga Anda terlibat dalam kegiatan ilegal. Tolong bekerja sama dengan kami untuk menegakkan hukum." Melihat bahwa pihak lain bahkan mengambil token untuk memerintahkannya, Kaisar Bayangan tiba-tiba senang. Berdiri dengan bangga di sana, Shadow Martial Emperor juga meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan tanda kayu hijau, mengangkatnya tinggi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah Shadow Martial Emperor di bawah kursi Ye Sage, apakah Anda yakin Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda?" Yeling the Great Sage. Melihat tanda kayu hijau zamrud dalam bayangan Kaisar Bayangan, merasakan fluktuasi aura pada tanda kayu, semua pos terdepan tidak bisa membantu melebarkan mata mereka. Benar-benar lelucon, yang berani memeriksa Yeling, orang bijak yang hebat. Belum lagi, Yeling, orang bijak agung, memiliki lebih banyak sapi dan hal-hal yang lebih menakjubkan, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Tetapi selama lebih dari 100 tahun, Yeling, sang resi agung, adalah Buddha leluhur yang sejati. Rahmatnya telah menyebar ke seluruh umat manusia. Dan selama lebih dari 100 tahun, Yeling, seorang bijak yang hebat, selalu bersikap adil dan jujur, dan tidak pernah melakukan itu. Hari ini, jika mereka berani mengandalkan otoritas di tangan mereka, mereka akan menyelidiki Yeling dengan paksa. Besok mereka akan diperintahkan oleh Nawanfu, mereka tidak akan tercampur aduk sama sekali, dan bahkan atasan mereka tidak akan memaafkan mereka, dan lebih baik mati daripada membuangnya. Yeling, orang bijak agung, tidak bisa dipertanyakan, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun menodai semua yang dia lakukan. Saat ini, siapa yang berani berdiri di jalan dan memarahi Yeling, seorang bijak pasti akan dipukuli oleh massa yang kejam dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. 100 tahun telah berlalu, dan seluruh umat manusia, yang belum mendapat manfaat dari orang bijak besar Yeling. Bahkan jika mereka belum menerimanya sendiri, tetapi orang tua mereka, kakek nenek mereka, beberapa orang pasti telah menerimanya. Tidak menghormati wanita itu berarti tidak menghormati leluhur mereka. Selain itu, mundur 10.000 langkah mengatakan bahwa bahkan jika Yeling sendiri tidak berguna, tidak ada yang berani mengacaukannya. Anda tahu, saat ini, ada 4 dari 5 divisi nasional besar keluarga kerajaan Chu, yang merupakan persimpangan dari sapu tangan Yeling. Sui Liuxiang duduk di utara, Sima Pian duduk di tengah, Beye melayang di barat, dan Ziwei Wu Huang Moli, di selatan. Sebenarnya, apalagi patroli kecil ini, bahkan 5 divisi nasional umat manusia menghormati Yeling dengan hormat. Apakah ini akhirnya? Disinilah ia pergi. Anda tahu, kaisar dari keluarga kerajaan Chu besar, Chu Ruthless, adalah putra kering dari orang bijak besar Yeling. Kaisar Chu, ibu kejam dari Nangong Huayan, sering menemani Yeling untuk membantu orang-orang. Bahkan Nangong Huayan, saat bepergian dengan Yeling, hanya bisa berjalan berdampingan, dan tidak pernah berani mengambil setengah langkah. Mengesampingkan ini, bahkan jika 5 tuan besar tidak mengenal Yeling, bahkan jika Chu Wuking bukan putra kering Yeling, bahkan jika Nangong Huayan mengabaikan Yeling, tidak ada yang berani memprovokasi Yeling. Anda tahu, Yeling tidak hanya seorang bijak yang hebat, tetapi juga salah satu dari 7 jenderal ras manusia untuk menyelamatkan umat manusia dan ujung kehancuran. Panglima Perang Banteng Emas Gumen, Panglima Perang Api yang ganas Yuzai, Panglima Perang Air Jernih Junyo tanpa khawatir, Perang Gurun akan menghabiskan bulan, Perang Bulan berbahaya adalah Fan Fan, Perang Matahari Terbit akan menjadi Bai Bing, dan peperangan kayu perang adalah Yeling. Itu benar, Anda membacanya dengan benar. Identitas Yeling tidak hanya seorang bijak yang hebat, tetapi juga salah satu dari 7 jenderal ras manusia yang menyelamatkan manusia dan binasa. Di antara 7 jenderal, mereka sangat bersatu dan sangat eksklusif.
Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang mencoba untuk memisahkan mereka dan mengasingkan mereka. Tapi dari awal hingga akhir, 7 jenderal ras manusia ini dipeluk erat, angin tidak bisa bergetar, guntur tidak bisa bergerak. Bukannya tidak ada yang mencoba berurusan dengan mereka, tetapi selama salah satu dari mereka ditangani, itu sama dengan 7. Justru karena Kongres ke-7 akan cukup bersatu, bahkan sampai pada titik melindungi kekurangan, sehingga mereka dapat bangkit dengan cepat dan berdiri di puncak tertinggi hak asasi manusia. Hari ini, persatuan telah diukir ke dalam tulang 7 jenderal, semua orang tahu bahwa begitu mereka terpisah dari Jerman, mereka akan terpecah belah dan dihancurkan. Melihat token hijau, 12 pos sangat jelas bahwa mereka dapat melakukan bisnis hari ini, tetapi itu berarti mereka mengalahkan diri sendiri dari ras manusia, dan mereka tidak dapat digabungkan sama sekali. Tiba-tiba menegakkan tubuhnya, Kapten Pasukan Patroli berkata dengan serius, karena itu Ye Lingsheng, maka kita tidak akan repot-repot berbuat banyak, katakan selamat tinggal. Sambil mengerutkan kening, Shadow Emperor Wu berkata, aku benar-benar tidak mengenal anak ini, kamu harus menangkapnya, apa yang harus kamu lakukan? Mendengar Shadow Emperor, semua patroli memalingkan kepala mereka tanpa sadar, menuju Yan Gui memandang masa lalu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.